Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCAD Magelang dimanapun berada. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini telah tiba dalam Injil Yohanes pasal 12 dan kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, satu untuk semua. Ada satu ayat yang sangat luar biasa yang kita akan renungkan bersama dalam Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, ini adalah satu hal yang kita dapat observasi bersama. Mari kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Perkataan ini adalah perkataan ucapan Yesus sendiri. Ya, Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini adalah sebuah perkataan ya secara profetik atau nubuatan yang mengatakan bahwa ketika Yesus itu diangkat dari bumi, ia akan menarik semua orang kepadanya. Dan yang dimaksud Yesus itu adalah kematiannya. Jadi kematian Yesus adalah sesuatu yang mempunyai daya tarik yang tidak tertandingi ya, daya tarik yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau Yesus tidak mati, kedatangannya dalam dunia ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tetapi dia harus mati untuk menjadi jalan di mana manusia dengan Allah itu bisa dipersatukan kembali. Nah, ada kalimat yang menarik tentang bagaimana kematian Yesus itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, apa yang kita dapat belajar? Satu untuk semua. Yang kita pelajari pertama kata satu, mari kita interpretasi. Satu itu artinya hanya dia. Ya, Roh Kudus itu mengarahkan perhatian kita hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Ya, ketika dia berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan, aku akan menarik. Jadi kita dapat lihat ada beberapa kali kata aku itu diulangi. Apa yang kita bisa belajar? Ini akan mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwa hanya satu pribadi yang mau menderita, mau mati di kayu salib bagi kita. Yesus sendiri menegaskan bahwa dia yang mati di kayu salib dan ketika ia ditinggikan dalam arti dia ada di dalam kematian, ya. Dia akan menarik banyak orang datang kepada Bapa. Mari kita belajar. Satu, ini artinya hanya Yesus. Tidak ada nama lain. Seperti dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kita mengingat ada satu catatan firman Allah yang mengingatkan kepada kita bahwa di kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus. Saya bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita. Yesaya 43 ayat 11 mengatakan hal yang sama. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yohanes 14 ayat 6 mencatat demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita kembali mengingat bahwa hanya di dalam nama Yesus Allah lah yang memberikan keselamatan sejati melalui Kristus Yesus. Hari ini mari kita belajar untuk mempercayai ini. Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Kenapa? Hari-hari ini banyak hal ya yang membuat orang berusaha untuk kemudian menarik orang untuk tidak percaya, untuk meragukan keselamatan di dalam Yesus. Ada banyak hal yang berusaha memberikan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang membuat kita beralih dari siapa yang seharusnya kita percaya. Tapi hari ini melalui pembacaan kita di Injil Yohanes pasal yang ke-12 ini, mari kita ingat hanya ada satu pribadi.
satu-satunya yang mau memberikan nyawanya, yang mau berkorban supaya kita yang terpisah dari Allah bisa kembali disatukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini mungkin kita yang sudah percaya atau mungkin kita mulai tidak lagi setia, mulai melupakan kasih Tuhan, mulai melupakan pribadinya. Hari ini biarlah firman Tuhan ini mengembalikan kita kepada satu kepercayaan. Mari kembali untuk setia kepada Tuhan. Mari kembali untuk meneguhkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita mulai mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekayaan kita. Mari kita berbalik. Tidak ada hal lain yang dapat membawa kita mengalami kekuatan damai sejahtera keselamatan hanya di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu terus bergantung kepada Dia satu-satunya yang bisa memberikan keselamatan dalam hidup kita. Kedua, kita belajar kata semua. Interpretasi apa yang kita dapatkan? Firman Allah berkata, saya bacakan lagi dalam ayat tadi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Perhatikan, kematian Yesus itu menarik semua orang kepadanya. Ya, kematian Yesus itu ditawarkan kepada setiap orang secara cuma-cuma. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali sungguh mensyukuri. Ya, Tuhan itu tidak memilih-milih orang. Dia mati di kayu salib dan memberikan keselamatan kepada semua orang. Ya, Allah tidak memilih orang yang kaya saja. Allah tidak memilih hanya orang yang pandai saja. Allah tidak memilih hanya orang yang kemudian punya segalanya saja. Tetapi ditawarkan kepada setiap orang secara cuma-cuma. 1 Timotius 2 ayat 4 menulis demikian. Allah juru selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, mari kita mengingat dan bersyukur sungguh hari ini satu untuk semua. Allah memberikan dirinya, Allah memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus kepada kita semua. Oleh sebab itu mari kita bersyukur siapapun kita. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang mendengar ya renungan ini dan kita merasa aku enggak layak, aku enggak cukup baik. Dengarkan baik, Yesus berkata keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Di dunia ini orang kalau mengundang seseorang itu dipilih yang kenal saja, yang dekat saja, yang dia tahu. Tetapi undangan dari Yesus untuk siapapun juga. Jadi mungkin kita hari ini merasa jauh dari Tuhan ya. Dengarkan baik, ada undangan, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah untuk mengasihi Tuhan. Ada undangan untuk semua orang datang kepadanya. Sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Satu untuk semua. Karena itu aplikasi apa yang kita bisa dapatkan? Kalau Allah memberikan keselamatan melalui Yesus untuk semua orang. Firman Allah memberikan kita satu petunjuk, ada undangan untuk semua. Jadi aplikasinya adalah terimalah undangan Tuhan di dalam hatimu. Terimalah undangan Tuhan untuk hidup pribadimu. Roma pasal 10 ayat 9 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Firman Allah mengajak kepada kita, mari terima undangan Yesus. Bagaimana? Percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa kita orang berdosa, kita memerlukan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undanglah Tuhan, Tuhan mari masuklah dalam hatiku. Aku menerima Engkau, aku percaya Engkau mati menebus dosaku. Engkau bangkit dan hidup bagiku. Sehingga dengan kita percaya kepada Tuhan, waktu kita mengaku Dia adalah Juru Selamat,
Lalu Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup baca firman Tuhan, hidup dalam doa-doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran-Nya, sehingga undangan Kristus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Keselamatan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena itu, mari kita bersyukur karena kematian Tuhan, undangannya itu sampai kepada saya, sampai kepada Bapak Ibu Saudara. Terimalah undangan dari Tuhan, karena undangan ini berlaku dari satu pribadi untuk semua kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain. Mari salurkan melalui chat di WhatsApp 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau yang rela mati dan menderita bagi kami. Ada satu undangan keselamatan untuk kami semua. Kami dapat memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Karena itu kami datang mau kembali setia kepadamu. Terus menjadi milik Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami. Mungkin ada yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang mulai meragukan kasih Tuhan. Ampuni kami. Kami mau belajar untuk setia, untuk kembali terus percaya kepada Tuhan. Biar kami menjadi umat-umat-Mu yang menerima undangan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga keselamatan dari Tuhan terus ada dalam hidup kami, membawa kami dekat kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk hidup setia ada di dalam keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.